Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis sebagai salah satu kitab tasawuf yang mengajarkan ilmu hakikat. Ya, ajaran yang ada di dalam kitab Durrun Nafis ini ya, diambil dari berbagai sumber ya, salah satunya adalah kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Pembahasan malam ini sudah sampai tentang ma'rifah ya, ma'rifah itu artinya mengenal. Maksudnya yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pembahasan ini nanti akan dibahas bagaimana cara mengenal Allah itu. Dan bagaimana prakteknya. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Sahdan ya. Barang siapa mengenal ia akan Allah Ta'ala. Jadi barang siapa yang mengenal Allah, niscaya mengenal akan dirinya. Dan barang siapa mengenal dirinya, niscaya mengenal akan Tuhannya. Dan barang siapa mengenal ia akan Tuhannya, niscaya jahal atau bodoh akan dirinya. Ini maksudnya bagaimana ya. Jadi barang siapa yang mengenal akan Allah ini, siapapun ya, para salik atau ahli tarik, orang-orang ahli tarekoh atau para pengkaji ilmu tasawuf ya, apabila ingin mengenal Allah itu langkah pertama mengenal dirinya. Ya, kenapa demikian? Ya. Karena diri kita ini sebagai alam shogir, ya, alam yang kecil, atau istilah lain disebut mikrokosmos. Alam yang besar yaitu alam semesta, itu disebut alam kabir. Maka untuk memudahkan kita bisa mengenal Allah, maka lihatlah, pelajarilah, renungilah dirimu, hakikat diri kita. Ya, contoh, kita sekarang ada ya di dunia dengan wujud yang telah sempurna. Antara satu dengan yang lain ya beragam bentuknya ya. Semua yang mendesain adalah Allah Subhanahu wa taala.
Terus kita lacak lagi, sebelum kita lahir, kita berada di alam rahim. Ya, di alam rahim seorang ibu. Selama berapa? 9 bulan. Berproses mulai dari nutfah, kemudian berproses 40 hari menjadi alaqah, berproses 40 hari menjadi mudghah. Setelah itu wanufika fihi ruh ditiupkan pada janin. Ruh yang ditiupkan pada janin ini sudah memiliki paket hidup yang sudah ditetapkan di zaman azali. Ya, jadi ruh yang ditiupkan pada setiap janin itu sudah ada paket hidupnya. Bagaimana nanti saat di dunia, bagaimana nanti rezekinya, bagaimana nanti jodohnya, bagaimana nanti akhir hayatnya, itu semua sudah ada dalam ketetapan Allah. Ya, selama 9 bulan ini ya, ada proses ya, perjuangan seorang ibu. Karena di sini ada perjuangan seorang ibu. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya siapa yang paling utama, ya dijawab oleh Nabi, ya ibumu, kedua ibumu, ketiga ibumu, ya baru bapakmu. Artinya seorang ibu menempati posisi penting ya di dalam proses wujud kita. Maka kita bersyukur kalau kita punya seorang ibu yang penuh kasih sayang. Coba kalau kita perhatikan, ada seorang ibu ya seperti di TV-TV, anaknya baru lahir masukin kresek ya, ditaruh tempat sampah. Ini kan naudzubillah min dzalik ya, hati seorang ibu sampai 3 seperti itu. Maka kita bersyukur kepada Allah ya, diberikan ibu yang penuh perhatian dan kasih sayang. Karena itu ya Allah memberikan kemuliaan ya, seorang ibu di hadapan anak-anaknya. Ridho seorang ibu itu ridho Allah. Karena itu ya, kalau kita ingin menjadi anak soleh ya, seperti Uwais Al-Qarni ya. Uwais Al-Qarni itu orang yang hidup pada zaman Nabi ya. Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa Nabi. Bahkan Uwais Al-Qarni ketika datang ke Madinah juga tidak berjumpa dengan Nabi. Dia buru-buru pulang ya. Rumahnya itu di Yaman Madinah itu jaraknya cukup jauh. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni sampai memiliki kemuliaan derajat rohani di sisi Allah dan dikenal oleh penduduk langit, dan Nabi Muhammad mengenalnya. Kenapa? Karena birrul walidain yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni setiap hari ya, membantu ibunya ya, mulai dari menyiapkan air, mencari kayu. Bahkan Uwais Al-Qarni punya keinginan untuk menghajikan ibunya dengan cara digendong. Ya, latihannya turun naik ke gunung, ke bukit ya, dengan bawa gendong kambing. Ya. Ini untuk persiapan dia ingin menghajikan ibunya ya, untuk pergi dari Yaman ke Mekah dengan cara menggendong ibunya. Karena ketaatan seorang anak kepada ibunya yang luar biasa ini, Allah membalasnya dengan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampai para sahabat itu iri ya. Karena seperti Sayyidina Umar ya, itu iri. Sayyidina Umar yang sudah mengikuti Nabi dari zaman perang ya, dan sudah merasakan penderitaan perang melawan kafir Quraisy, tapi Nabi memberikan informasi bahwa Uwais Al-Qarni adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya diberikan tanda-tanda. Uwais Al-Qarni ini tandanya seperti ini. Maka ketika Nabi sudah wafat ya, sahabat Umar mencari penduduk Yaman yang datang ke Mekah, yang ciri-cirinya seperti yang disebutkan oleh Nabi. Nah, ini menunjukkan kenapa Uwais Al-Qarni ya memiliki kedudukan yang mulia, karena faktor birrul walidain ya, yaitu taat dengan ibunya itu menjadi kunci diangkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa survei ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang diangkat martabatnya oleh Allah, itu semua kebanyakan berawal dari ridhonya seorang ibu. Karena apa? Kepatuhannya terhadap ibunya, dan karena kesungguhannya ya, tidak mau ibunya itu sedih gara-gara dirinya. Ini kalau kita mau mengikuti perjalanan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan makrifah mengenal Allah tadi, ada dua model. Yang pertama, mengenal diri kita. Siapa diri kita tadi? Ya, setelah dilacak, oh dulu kita dari bayi lahir, sebelum lahir, oh dulu kita ada di dalam rahim ibu, oh dulu sebelum itu ya dari saripati tanah, oh kemudian dulunya tidak ada. Siapa yang mengadakan semuanya? Ternyata jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan melihat ke dalam diri kita, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita sebagai hamba yang sudah fi ahsani taqwim, dalam rupa yang sempurna. Mata bisa melihat. Ini siapa yang memberikan anugerah melihat? Ya Allah. Apakah kurnia mata yang bisa memberikan penglihatan? Tidak. Kurnia mata hanya alat. Kalau ruhnya tidak ada, kurnia mata tidak berfungsi. Buktinya apa? Orang meninggal. Ketika ruhnya sudah lepas dari jasadnya, matanya dibuka, ya, itu nggak bakalan bisa melihat. Itu. Jadi ketika kita bisa melihat, itu berarti ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Pendengaran kita bukan karena kendang telinga, tapi ada ruh, ya, karena ada ruh telinga kita mendengar. Maka ketika kita mendengar, kita melihat, kita bergerak, ya semua itu karena ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Artinya, ya kalau kita melihat gerakan diri kita, ya sesungguhnya mengantarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi dijelaskan, jadi untuk mengenal Allah harus mengenal di diri. Itu maksudnya seperti itu. Terus apakah ada ayatnya atau hadisnya, ya, terkait dengan mengenal diri ini? Ya cukup banyak, ya, seperti hadis tafakkaru fi khalqillah. Ya, Nabi bersabda, kamu berfikirlah tentang ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah, ya terutama diri kita yang disebut alam songgir tadi, mikrokosmos. Sedangkan alam semesta
makrokosmos. Tafakkaru fi khalqillah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan, enggak usah berpikir tentang zat Allah. Karena itu bukan ranah kita. Yang kedua, ya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, ya. Nah, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini menegaskan ini adalah hadis, ya. Jadi man arafa nafsah, barang siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbah, maka sungguh dia mengenal Tuhannya. Jadi kalau dia mengenal hakikat dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kemudian ada enggak ayat? Ya, ayat cukup banyak. Ya, afala ta'qilun? Ya, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun? Apakah kamu tidak berpikir? Gitu. Terus ayat satu lagi, wa fi anfusikum afala ta'qilun? Wa fi anfusikum, dan lihatlah ke dalam dirimu. Gitu. Ke dalam diri apa? Ya, mengenali hakikat diri kita. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir dengan akalmu? Nah, ini semua menunjukkan bahwa ayat maupun hadis, ya, memberikan landasan kepada kita bahwa untuk mengenal Allah, ya, kenalilah alam semesta atau kenalilah diri kita yang menjadi bagian wujud alam semesta ini, gitu. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya mengenal Tuhannya. Nah, ini kalimat berikutnya. Jadi kalau dia mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Dan barang siapa mengenal akan Tuhannya, kalau dia sudah mengenal Tuhannya, niscaya jahil atau bodoh akan dirinya. Jadi kalau sudah mengenal Allah, oh ya, semua kembali kepada Allah, ya. Mata bisa melihat, kembali kepada Allah. Telinga bisa memandang, kembali kepada Allah. Tangan bisa bergerak, kembali kepada Allah. Kaki bisa melangkah, kembali kepada Allah. Semua pergerakan kita kembalikan kepada Allah. Akhirnya jahal, bodoh akan dirinya. Akhirnya sadar, oh iya ya, ternyata kita ini tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan apa-apa. Semua milik Allah. Gitu. Kita bisa melihat, mendengar, menghirup, berbicara, semua karena ada ruh, dan itu min amri Rabbi. Nah, ketika sudah memiliki kesadaran bahwa semua dari Allah, jahilan nafsah, akhirnya memahami, oh, ketidakberdayaan dirinya. Oh, kita ini sebagai hamba yang tidak punya daya apa-apa, tidak punya daya upaya apa-apa. Itu, ya. Maka tiap-tiap ma'rifat itu, ini lanjutannya. Jadi tiap-tiap ma'rifah mengenal Allah, itu ta'aluk ia dengan mengenal dirinya. Gitu. Jadi mengenal Allah, ta'aluk itu terkait atau bergantung dari mengenal dirinya. Jadi kalau kita sudah mengenal hakikat diri kita, ya, tadi dieksplor, dihayati, dikaji hakikat diri, akhirnya ketemu, ya, bahwa ternyata kita ini ya tidak punya daya apa-apa, bahkan wujud kita pun semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi ma'rifat ta'aluk itu dengan mengenal dirinya, dan mengenal diri itu ta'aluk dengan mengenal Tuhannya. Setelah mengenal diri, ya, hakikat diri tadi semua kembali kepada Allah, akhirnya mengenal Allah. Oh, semua atas anugerah Allah. Sampai tangan atau jari bisa bergerak pun ini ya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya. Siang hari hanya bergerak. Kenapa? Karena bisa bergerak ya karena ada ar-ruh. Ruh dari siapa? Ya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan mengenal Tuhan itu ta'aluk ia dengan jahil akan dirinya. Nah, setelah mengenal Tuhan tentang hakikat diri kita, akhirnya kita paham, diri kita ini nothing, ya, tidak ada apa-apanya. Tidak ada sesuatu yang kita banggakan. Karena semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud kita pun menjadi ada karena Allah yang mengadakan. Kalau tidak diadakan Allah, mustahil akan menjadi ada. Gitu. Ini sudah mulai kesadaran mengenal dirinya. Seperti sabda Nabi SAW, ya, a'rafukum bi rabbihi a'rafukum bi nafsihi. Gitu. Siapa paling mengenal di antara kalian terhadap Tuhannya, maka dia adalah orang yang paling mengenal dirinya. Jadi siapa orang yang paling mengenal Tuhannya, ya, maka dialah orang yang paling mengenal dirinya. Gitu. Jadi untuk mengetahui hakikat diri, ya, hingga mengenal Tuhan, objeknya tidak usah jauh-jauh, objeknya cukup diri kita. Karena diri kita ini yang disebut dengan alam sogir, alam kecil atau mikrokosmos. Digali, didalami, akhirnya kita paham tentang hakikat diri kita. Artinya terlebih mengenal daripada kamu akan Tuhannya, itu terlebih mengenal ia akan dirinya. Dan ma'rifah akan Allah Ta'ala itu jalan yang menyampaikan ia kepada kasaf. Ini. Jadi orang yang mengenal Allah, ya, setelah paham tadi hakikat diri kita, ya, itu akan menyampaikan pada kasaf. Kasaf itu apa? Kasaf itu tersingkapnya mata batin atau tersingkapnya pemahaman tentang hakikat diri. Ya, setelah diurut-urut tadi ternyata semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu kasaf? Ya, kasaf yaitu terbuka daripadanya segala hakikat asya. Jadi disebut kasaf apabila dia memahami segala hakikat asya. Ya. Segala hakikat asya contohnya apa? Tadi, ya, penglihatan kita, pendengaran kita, gerakan tangan kita, gerakan kaki kita, ya, kedipan mata kita, ya. Setelah dikaji, didalami, dihayati, akhirnya menemukan hakikatnya. Ternyata semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah mengenal hakikat asya, ya, asya itu segala sesuatu, ya, yang sifatnya umum, ya. Diri kita ini juga termasuk asya karena sesuatu, makhluk, gitu. Setelah memahami hakikat asya, itu menyampaikan kepada fana daripada Allah. Ya, tadi setelah paham tentang hakikat segala sesuatu, ya, baik yang di alam semesta maupun diri kita, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya akhirnya memahami ya tentang yang hakiki, kemudian berproses pandangannya secara konsisten dan istiqomah sampailah pada fana. Fana itu sirna ya, kehambaan ya yang ada hanya Allah itu. Jadi setelah dia paham tentang hakikat diri, oh ternyata diri kita nggak punya apa-apa gitu. Ini namanya tahapan teoritis untuk mencapai fana. Gitu. Oh ternyata diri kita nggak punya daya kekuatan apa-apa, semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ibaratkan ya dengan perumpamaan di Jawa, setelah paham hakikat pertunjukan wayang, oh ternyata wayang ini tidak punya kekuatan apa-apa. Wayang ini bisa bicara karena yang bicara dalangnya. Wayang tangannya bisa bergerak, kakinya bisa nendang misalnya, itu ya semua atas gerakan sang dalang. Nah, ketika sudah paham betul tentang hakikat wayang, nah itulah yang disebut pemahaman kasyaf, yaitu terbukanya pemahaman tentang hakikat yang menggerakkan ya semua gerak-gerik wayang adalah sang dalang. Begitu juga ketika kita sudah paham bahwa yang menggerakkan seluruh aktivitas kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah mulai merasakan anugerah kasyaf. Dan selanjutnya jika kita konsisten dan istiqomah, maka sampailah pada fana. Fana yaitu sirnanya ya hakikat diri kita. Tadi setelah paham, oh iya ternyata diri kita ini ya seperti wayang, nggak punya daya, nggak punya kekuatan apa-apa. Nah, itu terus dirasakan, terus dinikmati. Jadi fana itu bizauq, dengan rasa, bukan dengan kalimat. Ya, penjelasan soal fana yang disampaikan oleh seorang guru itu membantu memahami supaya murid paham. Tapi praktek fana ya merasakan apa yang telah dipahami. Nah, disitulah fana benar-benar secara zauq, bukan sebatas permainan kata-kata itu. Yang mengetahui fana ya hanya diri kita. Dikit demi sedikit ya pandangannya terus kembali kepada Allah sampai sirnalah ya keakuan dirinya yang ada hanya yang maha ada. Nah, ini proses fana yang dirasakan oleh para salik itu. Fana daripada Allah, dan fana itu jalan yang menyampaikan pada fanaul fana itu. Jadi setelah kita menemukan fana hakikat diri ya yang tidak punya daya kekuatan apa-apa ya, semua kembali kepada Allah, kita ibarat wayang semua kembali kepada Allah, maka ini akan mengantarkan pada fanaul fana, yaitu fananya fana ya, ini tingkatannya sudah tingkatan rasa yang mendalam. Jadi dia benar-benar sudah merasakan ibarat seorang itu sudah masuk ya ke dalam air laut gitu. Artinya sudah menyalam di lautan ahadiyatullah, menyalam di lautan keesaan. Hakikat dirinya sirna, tidak ada. Ini fanaul fana. Ya, fanaul fana ya tingkatan rasa yang lebih mendalam lagi gitu ya.
yaitu tidak melihat akan dirinya, ia memfanakan dirinya, hanya yang dilihat itu Allah itu. Jadi fanaul fana itu tidak melihat dirinya, ya, karena dirinya hanya sebagai wayang, ya, tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Memfanakan dirinya hanya yang dilihat itu Allah. Ini sudah tahapan praktek yang mulai serius dan mendalam. Melihat semua kembali kepada Allah. Semua kembali kepada Allah. Hanya saja ketika pada tahap ini harus tertib di dalam prakteknya. Tidak boleh lesannya kemudian mendohirkan apa yang dirasakan. Ketika sudah paham hakikat, ya, itu nggak boleh lesannya itu mendohirkan. Oh ini Allah, ini Allah, nggak boleh. Ini namanya satohat. Ya, prakteknya cukup dirasakan, dinikmati. Orang lain nggak perlu tahu. Gitu. Nah, bagaimana kalau diungkapkan? Kalau diungkapkan, namanya satohat. Kalau satohat akan menimbulkan kontroversi dan akan menimbulkan pro kontra. Akhirnya bermasalah. Itulah. Sebenarnya kalau kita mau aman, yang ikuti praktek yang benar. Setelah paham, dipraktekkan, dinikmati, ya sudah, cukup diri kita yang tahu. Tidak usah didohirkan, diungkapkan, apalagi disebut-sebutkan. Apalagi buat pamer-pameran, gaya-gayaan. Ini nggak boleh. Ya, kalau itu dilakukan, apa resikonya? Allah akan menurunkan ujian untuk menguji benar nggak kamu ngomong seperti itu konsisten atau hanya sekedar pengen kelihatan dilihat orang. Nah, ini bahayanya di situ. Akhirnya diuji dengan ujian-ujian yang berat, akhirnya ya megap-megap, ya tidak bisa merasakan nikmatnya, ya proses fanaul fana itu. Dan fana itu jalan yang menyampaikan fanaul fana itu ya. Yang memfanakan akan diri, dan fanaul fana itu jalan yang menyampaikan kepada bako. Jadi fanaul fana ya, sirnanya wujud diri, sirnanya keakuan, sirnanya kehambaan, itu yang akan menghantarkan pada bako. Ya, bako itu artinya apa? Yaitu makom inilah yang ditafsirkan dengan pilihanmu akan bahwasanya wa ta'ala itu meliputi akan tiap-tiap sesuatu. Nah, kalau fana tadi hilang ya pandangan kehambaannya, sirna dalam keesaan. Kalau bako itu pandangannya ya meliputi segala yang ada di alam semesta, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pandangannya bako. Bako itu ya kekal, pandangannya itu meliputi ya segala asya. Melihat apapun ya, benda apapun, materi apapun, itu selalu dikembalikan, dipandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, ini bagi para sufi ini sebuah rasa ya. Sebuah praktek yang dilakukan oleh para salik secara zauq, secara rasa, bukan untuk diungkapkan, bukan pula untuk dipamer-pamerkan. Maka kalau ada orang yang agak pamer-pamer, ya itu biasanya ilmunya baru sebatas di bibir. Tapi kalau orang yang sudah merasakan, dia tidak perlu lagi pengakuan manusia, cukup yang merasakan dirinya dan Allah ya sebagai tujuannya. Jadi makom bako itu yaitu meliputi ya, bahwasanya Allah Ta'ala ini ya, ini bako ya, pandangan bako,
Bako itu bahwa Allah Ta'ala itu meliputi akan tiap-tiap sesuatu. Gitu. Jadi Allah meliputi akan tiap-tiap sesuatu. Ya. Muhitun, meliputi. Ya, maksudnya segala wujud yang ada di semesta, yaitu yang menciptakan adalah Allah. Itu. Maka di langit, di bumi, dimanapun Allah selalu ada. Ya, ini yang disebut meliputi. Bukan berarti Allah bertempat pada satu tempat, tidak. Ya, tapi segala wujud yang ada itu harus dipandang bahwa itu Allah lah yang mewujudkan, Allah lah yang mengadakan. Gitu. Jadi melihat asya, segala sesuatu, selalu yang dilihat, yang dipandang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dirasa yang demikian itu terlebih manis daripada sabat dan terlebih lezat daripada laba, ya. Ini perumpamaan. Ya, perumpamaan ini istilah-istilah di Arab, ya. Jadi laba itu yaitu memeras susu yang pertama kali. Jadi itu dianggap sebagai minuman yang sangat nikmat, gitu ya. Kemudian sabat juga sama. Ya. Kalau kita di Indonesia ya bisa menggambarkan tentang kenikmatan makanan-makanan yang paling nikmat. Artinya orang yang sudah sampai pada tahapan fana billah, ya bako, ya itu kenikmatan rohani, ya lebih nikmat daripada makanan yang ada di semesta. Jadi kenikmatan rohani itu terlebih nikmat dari segala makanan, minuman yang ada di dunia nyata. Gitu. Karena orang-orang yang sudah sampai pada makom fana dan bako billah ini, ya, tentu mereka adalah orang-orang yang memiliki kerinduan, ya, memiliki keasikan dalam memandang segala wujud di alam semesta ini karena selalu mampu memandang, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ya soal kemakrifahan tadi, ya, mulai mengenal diri, mengenal Tuhan, ya, kemudian diperkuat dengan dasar Quran dan hadis, ya, terus juga dijelaskan tentang teori, ya, mulai dari proses mengenal diri, kemudian sampai pada fana, terus fanaul fana sampai bako. Nah, inilah yang disebut sebagai tahapan-tahapan yang harus dilalui dan dirasakan oleh seorang salik. Jadi jangan sampai ilmu kita berhenti pada ilmu tok. Harus berproses dari ilmu yakin. Ilmu yakin itu secara teori kita paham, ya. Kemudian setelah itu ainul yakin, yaitu kita sudah mulai merasakan. Ya, kemudian hakul yakin itu tingkatan puncaknya bahwa keyakinan kita tentang soal hakikat tadi sudah tidak goyah sedikit pun. Artinya sudah tahqiq, sudah tidak ada keraguan lagi. Itulah yang disebut hakul yakin. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah dapat memahami, merasakan mulai dari ilmu yakin, ainul yakin hingga hakul yakin. Amin ya rabbal alamin.